Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan serta kepemimpinan super leadership. Yang pertama yang kita lihat yaitu perilaku individu dalam organisasi. Pengertian perilaku individu, menurut Gibson, menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang, seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Sedangkan menurut Krulevin, perilaku individu pada dasarnya merupakan fungsi dari interaksi antara individu yang bersangkutan dengan lingkungan. Menurut Sofiandi, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dasar-dasar perilaku individu yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan ini ada dua. Yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Ada 7 dimensi yang dapat membentuk kemampuan intelektual, yaitu kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Yang kedua yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Yang kedua yaitu karakteristik biografis. Karakteristik biografis adalah karakteristik pribadi, misalnya umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, yang objektif dan mudah diperoleh dari catatan pribadi. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kognitif, yang kedua, pendekatan penguatan, dan yang ketiga, pendekatan psikoanalitis. Yang kedua, kita masuk kepada perilaku kelompok dalam organisasi. Apa itu perilaku kelompok? Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari 2 atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok dan struktur dalam organisasi, dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kelompok. Di sini ada 3 bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer, yaitu kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka mereka dalam beberapa perasaan, tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Yang kedua yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kelompok informal adalah suatu kelompok tugas yang tumbuh dari proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok yang ketiga yaitu terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan menjaga kestabilan. Kemudian kita masuk kepada fungsi-fungsi kelompok. Adapun fungsi kelompok yang pertama, kelompok sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Yang kedua, alat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan tugas-tugas yang memerlukan saling ketergantungan di antara 2 orang atau lebih yang sukar dilakukan secara individual. Fungsi yang ketiga yaitu alat utama pernyataan diri sendiri, pemilikan pengakuan diri. Yang keempat, alat bantu memunculkan ide-ide baru atau alat untuk menyelesaikan suatu tugas secara kreatif.
Yang kelima, alat utama untuk memenuhi kebutuhan afiliasi atau kasih sayang, yang di dalamnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk dukungan, cinta, dan persahabatan. Fungsi yang keenam, sebagai alat koordinasi atau penghubung di antara beberapa departemen yang bekerja dalam kondisi saling bergantungan. Fungsi yang ketujuh yaitu kelompok dapat merupakan mekanisme pemecahan masalah yang membutuhkan pemrosesan sebagai informasi dan interaksi di antara anggota yang memiliki informasi yang berbeda. Kemudian kita masuk kepada manfaat kelompok bagi organisasi, yaitu yang pertama, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Yang kedua, kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, kelompok lebih baik daripada perorangan dalam pengambilan keputusan yang mengangkut orang banyak. Yang keempat, anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan. Yang kelima, kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya. Yang keenam, kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin besar. Yang ketujuh, kelompok adalah fenomena alami di dalam organisasi. Yang ketiga, kita masuk kepada kepemimpinan super leadership. Apa itu super leadership? Yaitu merupakan pengembangan dari model kepemimpinan transformasional. Kekuasaan dibagi antara pimpinan dengan bawahan di mana sistem dan tim dapat berfungsi secara independen tanpa pengawasan dari seorang pimpinan. Menurut Mans dan Sims, mengartikan super leadership sebagai pimpinan yang melakukan pengembangan kepada pegawainya agar menjadi self leadership. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan bawahannya agar mampu memimpin dirinya sendiri. Terdapat 3 asumsi dasar dalam konsepsi self-leadership, yaitu yang pertama, setiap orang mempraktekkan self-leadership meskipun pada tingkatan yang berbeda. Yang kedua, efektivitas self-leadership dapat dipelajari dan tidak terbatas. Yang ketiga, self-leadership sangat relevan bagi para eksekutif, manajer, non-manajer, bahkan kepada siapa saja yang bekerja. Untuk membantu pegawai menjadi self leadership, pemimpin terlebih dahulu harus mampu memberikan orientasi, pedoman, dan petunjuk. Kebutuhan akan pemberian petunjuk khusus bagi para pegawai didasari oleh 2 alasan. Yang pertama, yang Yang pertama, pegawai belum akrab dengan tujuan, tugas, dan prosedur mengenai posisinya. Kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya belum benar-benar berkembang. Yang kedua, hanya sedikit individu di dalam masyarakat yang memiliki peluang untuk mampu mengembangkan dirinya menjadi self-leadership. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan super leadership dalam membantu pegawai untuk menjadi mandiri. Yang pertama yaitu memberikan contoh. Penciptaan contoh atau keteladanan bagi pegawai menjadi penting sebagai landasan untuk membentuk dirinya menjadi self leadership. Yang kedua, good participation. Langkah ini dilakukan ketika pegawai berusaha menjadi self leadership dalam suatu lingkungan yang lebih aman dan terkontrol. Fungsi utama sebagai super leadership adalah lebih sebagai pendorong, memberi petunjuk, memberi penghargaan kepada pegawai yang mempraktekkan self leadership daripada secara langsung memberikan instruksi dan penghargaan atas kinerjanya. Pemimpin yang super akan menikmati keuntungan seperti lebih banyak waktu, pegawai lebih memiliki komitmen, temuan kekuatan baru, dan kemajuan yang mengalir dari pekerjaan melalui self leader. Yang terpenting adalah penghargaan sosial diberikan ketika perilaku self leadership pegawai berlangsung. Baiklah, teman-teman, itulah hasil pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa untuk konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.